Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Barir yang berada di studio setia menemani saya, sekaligus dulur-dulur El Victor, pendengar setia dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang fase dakwah secara terang-terangan. Kemarin kita sudah sampai pada turunnya surat, satu surat tapi pendek-pendek. Ada 3 ayat itu, yaitu surat Al-Kautsar. Nah, surat ini memberikan penghiburan kepada Nabi sebab sebelumnya putranya yang bernama Abdullah ini wafat. Nah, ketika putranya wafat ini orang-orang Quraisy mengatakan bahwa engkau lelaki yang terputus, kan begitu Mas Baris. Maksudnya terputus ini sudah tidak ada yang melanjutkan perjuangannya. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini, surat Al-Kautsar itu, 3 ayat itu. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Masya Allah, nikmat yang banyak. Dari mulai kecil itu yang Nabi ini yatim, kemudian sekarang justru menjadi seorang utusan. Fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, innasya ni'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Maksudnya adalah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi dengan turunnya ayat ini, hati Nabi menjadi terhibur, Mas Baris. Awalnya, iya ya, saya ini kok gak punya anak laki-laki, nanti siapa yang akan melanjutkan. Tetapi dengan turunnya ayat ini, Nabi sangat terhibur dan gembira. Bahwa status kenabian ini tidak akan menjadikan beliau ini seperti yang digembor-gemborkan oleh orang-orang Quraisy, yaitu Muhammad adalah orang yang terputus. Bahkan kemudian Nabi ini akan menjadi bapak bagi seluruh umatnya, pun sekaligus semua istrinya, istri Nabi akan menjadi ibu bagi orang-orang Muslim, orang-orang beriman. Masya Allah. Nah, dulur-dulur El Victor, setelah 3 tahun, Mas Barir, setelah 3 tahun sejak diangkatnya menjadi Rasul, kemudian Allah menurunkan Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94-95. Jadi kemarin kan ada seorang sahabat yang masih muda, ini sudah memukul orang kafir dengan rahang onta itu yang berdarah-darah itu. Maka dengan demikian mereka sudah tahu bahwa ada ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad. Sehingga di tahun ketiga kenabian, di tahun ketiga bi'tsah, Allah menurunkan Quran surat Al-Hijr ayat 94-95, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'mar, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maksudnya jangan ikuti mereka menyembah berhala. Inna kafaina kal mustahziin. Ayat berikutnya, sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok engkau. Yaitu diolok-olok apa tadi? Terputus itu Mas Bari. Masya Allah. Jadi 2 ayat ini, yang pertama isinya adalah supaya Nabi menyampaikan risalah ini secara terang-terangan. Yang kedua, ada jaminan bahwa Allah akan melindungi Nabi dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok Nabi, yaitu orang-orang Quraisy. Maka dengan turunnya ayat ini Mas Barir,
dimulailah babak baru dalam dakwah Islam. Nggih. Jadi Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara terbuka atau apa tadi? Terang-terangan. Nggih. Masya Allah. Terbuka atau terang-terangan. Nggih. Dan beliau juga mendapatkan jaminan bahwa Allah akan menjaga beliau dari kejahatan orang-orang musyrik Mekah itu. Nggih. Rasulullah kemudian melaksanakan perintah itu, Mas Barir. Beliau naik ke puncak bukit Sofa. Sofa Marwah itu ya, yang sekarang masih dipakai untuk ibadah haji itu. Beliau naik ke puncak bukit Sofa. Lalu berteriak memanggil kaumnya, memanggil orang-orang Quraisy. Ya ma'syarul Quraisy. Nah, suara ini menggema, Mas Barir, karena di puncak bukit. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu orang teriak di sebelah desa sudah gak kedengaran. Tapi kalau dulu ya belum ada kebisingan udara, itu orang merconan di Ampel itu kedengaran sampai sini. Sangat jauh ya. Iya. Jadi mercon di Ampel dulu sampai sini kata orang-orang tua itu. Masya Allah. Jadi Nabi berteriak di atas bukit Sofa, memanggil orang-orang Quraisy. Lalu mereka yang mendengar suara ini tidak asing bagi mereka, suara Nabi, suara Muhammad. Lalu mereka mengatakan, Muhammad di atas bukit Sofa, ia memanggil kita. Maka orang-orang Quraisy ini kemudian berdatangan ke tempat sumber suara Nabi. Dan mereka membayangkan bahwa pasti ada sesuatu yang sangat penting sehingga Muhammad memanggil kita. Nah, itu pikir mereka. Lalu mereka berbondong-bondong ke atas bukit Sofa dan berkumpul mengelilingi Nabi kita Muhammad SAW. Nah, orang-orang Quraisy ini penasaran kan, Mas Barir? Ada apa ini? Ada apa? Kemudian bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, apa yang engkau akan sampaikan? Apa yang akan engkau sampaikan? Lalu Nabi mulai bicara, Mas Barir. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, jika aku katakan kepada kalian bahwa ada sekumpulan musuh di balik bukit ini, apakah kalian akan mempercayaiku? Kata Nabi. Kira-kira apa jawabannya, Mas Barir? Percaya. Ya. Karena Nabi sudah terkenal dengan gelar Al-Amin. Orang yang tidak pernah dicurigai dan tidak pernah berbohong. Masya Allah. Lalu mereka menjawab, ya tentu saja kami percaya. Kami tidak pernah menuduhmu dan kami tahu engkau tidak pernah berdusta. Itu kata mereka. Nah, mendapatkan jaminan kepercayaan bahwa mereka percaya. Mereka percaya kepada Nabi. Lalu beliau berkata, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian. Jadi bahasa Nabi ini luar biasa. Bukan saya adalah utusan Allah, bukan. Tetapi sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian tentang azab yang pedih yang sudah ada di depan mata kalian. Jadi andaikan setelah peringatan itu kemudian mereka ada yang meninggal, maka kalau tidak mengikuti ajaran Nabi maka ya mendapatkan azab yang pedih. Itu yang dimaksud Nabi. Kemudian beliau memanggil suku satu persatu, Mas Barir. Memanggil seluruh suku tapi satu persatu. Wahai Bani Abdul Muthalib. Ini sukunya Nabi dulu yang dipanggil. Wahai Bani Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf ini juga kalau diurut-urut ya sampai Nabi. Ya, Abdul Manaf. Kemudian wahai Bani Zuhrah. Wahai Bani Tamim. Wahai Bani Makhzum. Wahai Bani Asad. Allah telah memerintahkanku untuk memberi peringatan kepada kerabat-kerabat dekatku. Aku tidak menjamin manfaat apapun di dunia ini
dan kebaikan di akhirat kelak. Nggih. Kecuali jika kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Muhammad Rasulullah, Mas Barid. Ini masih sangat awal sekali. Masih belum ya. Iya. Jadi Nabi masih belum agak ragu ya. Iya, masih belum menyampaikan bahwa saya adalah seorang rasul. Tetapi beliau mengucapkan kecuali jika kalian mengucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Masya Allah. Jadi suku-suku ini dipanggil satu persatu itu tujuannya adalah supaya mereka merasa terpanggil dan merasa dekat dengan Nabi. Jadi kalau kita dipanggil namanya di suatu pertemuan itu kan beda rasanya, Mas Barid. Panggil satu-satu. Bukan orang yang dari Jemur misalnya, kan beda dengan dipanggil satu-satu. Nah itu yang dimaksud Nabi. Sehingga beliau memanggil sukunya, memanggil suku yang di Mekah itu satu persatu. Nah, baru saja Nabi selesai bicara, Mas Barid. Abu Lahab ini, siapa Abu Lahab itu? Pamannya Nabi ya. Abu Lahab ini yang merupakan paman Nabi dengan marahnya kemudian berdiri dan mengatakan tabban ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad. Hanya untuk ocehan tak berguna itu engkau kumpulkan kami di sini. Masya Allah. Apa ngerungu? Jadi pikiran Abu Lahab itu begini, Mas Barid. Kalau enggak kamu panggil, kami ini sudah berbisnis, sudah menghasilkan sesuatu. Lah kok kamu panggil ke sini untuk mendengarkan ocehan yang tidak penting itu. Nah, kira-kira begitu. Bahasanya siapa tadi? Abu Lahab. Masya Allah. Lalu dengan wajah kesal ini dia langsung pergi, Mas Barid. Dan yang lain pun ikut bubar. Masya Allah. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Nabi itu. Jadi yang menentang secara terang-terangan justru pamannya. Maka yang lain kemudian beranggapan bahwa ya biarlah ini menjadi urusan keluarga mereka. Lawang pamannya saja tidak percaya. Lalu bagaimana dengan kita? Maka dengan alasan itulah kemudian orang-orang ini ikut bubar. Masya Allah. Jadi betapa kecewanya Nabi itu. Pamannya sendiri, Mas Barid, langsung ditentang di depan umum, di depan orang-orang Quraisy itu. Nah, dulur-dulur Ekvektor, selain perintah untuk berdakwah secara terbuka ya, kepada seluruh penduduk Mekah, ada juga perintah khusus untuk berdakwah kepada kerabat-kerabat dekatnya Nabi, yaitu khusus untuk Bani Abdul Muthalib. Nah ini khusus baninya Nabi, sukunya Nabi. Sebagaimana yang diwahyukan Allah dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 214 hingga 217. Saya bacakan, Mas Barid. Wa angdzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Wakhfid janaha kalimanit taba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Masya Allah, ada perintah tersendiri, Mas Barid. Biasanya kalau pemimpin itu kan posisinya tinggi, Mas Barid. Tetapi oleh Allah, Rasulullah ini justru disuruh merendahkan dirinya terhadap orang-orang yang beriman. Jadi andap asornya Nabi itu luar biasa. Nanti kapan-kapan ada kisah tersendiri itu. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau dakwah sudah disampaikan, risalah sudah disampaikan, kemudian ada yang mendurhakai, menentang, maka katakanlah, Nabi disuruh mengatakan, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang engkau kerjakan. Wa tawakkal 'alal 'azizil rahim, dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Ini ayat ini memberikan perintah kepada Nabi secara khusus untuk berdakwah kepada
kerabat yang terdekat, yaitu Bani Abdul Muthalib. Bani Abdul Muthalib. Jadi punjernya, kalau bahasa Jawa, punjernya Abdul Muthalib yang punya turunan beberapa anak itu 10 anak laki-laki, dan jadi berarti paman-pamannya Mas Barir. Paman-pamannya, kemudian sepupunya dan ke bawahnya. Ini yang diundang Nabi. Lalu untuk memenuhi perintah itu, Nabi menyuruh Sayyidina Ali yang waktu itu masih umur 13-an Mas Barir, untuk mengundang tokoh-tokoh dari Bani Abdul Muthalib. Paman-pamannya ini maksudnya, paman-paman Nabi diundang sama sepupu-sepupunya. Diundang untuk apa? Untuk jamuan makan dan minum. Jadi dijamu dulu Mas Farid, dijamu dulu, disuruh makan dulu. Di rumah Sayyidatina Khadijah. Nah, dalam jamuan itu ada sekitar 40 orang yang hadir. Jadi termasuk paman-paman beliau, yaitu Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas dan Hamzah. Ini urutan dari yang tertua Mas Farid. Abu Thalib, Abu Lahab, kemudian Abbas, dan yang terakhir adalah Hamzah. Jadi sebenarnya saudara dari ayah Nabi itu ada 9 yang putra Mas Farid. Tapi ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, tinggal 4. Tinggal 4. Nah, ini patut dicontoh Mas Farid. Jangan hanya dakwah bilisan dengan omongan, tetapi juga dakwah dengan bil makanan, ya, dengan makanan. Bitoam, makan, ya, makan. Jadi kalau ingin omongan kita berbobot, kita ajak makan dulu. Kalau mau menasihati orang, maka kita berikan kebaikan dulu. Tidak tahu itu makan atau beras atau gula dan lain-lain. Ini pelajaran bagi kita. Nah, jadi supaya lisan kita ini lebih efektif, maka harus dibarengi dengan kebaikan. Sebab ada maqalah al-insan Abdul Ihsan, bahwa manusia itu akan menjadi hamba bagi kebaikan. Jadi kalau ada orang disuruh kok terus bilang begini Mas Bar, saya itu kalau disuruh orang itu saya tidak bisa nolak. Nah, berarti dia ini hutang budi Mas Bari kepada orang itu. Jadi al-insan Abdul Insan. Manusia itu adalah budak dari atau hamba dari kebaikan. Nah, dulur El Victor, setelah selesai jamuan makan Mas Bari, beliau langsung bangkit mau berbicara. Tetapi kedahuluan oleh Abu Lahab. Abu Lahab keburu berdiri dan berbicara. Masya Allah. Lalu mengatakan, Abu Lahab ini mengatakan, orang ini hendak menyihir kalian. Bayangkan itu. Pamannya sendiri mengatakan, orang ini hendak menyihir kalian. Bagaimana hati Nabi itu? Orang ini, bukan keponakanku itu, tapi orang ini. Orang ini hendak menyihir kalian. Jadi sekali lagi bayangkan itu. Lagi-lagi Nabi dibuat kecewa oleh pamannya sendiri. Masya Allah. Padahal pamannya itu Mas Barir, yaitu Abu Lahab itu, ini merupakan orang yang paling gembira ketika beliau lahir. Kan sudah saya sampaikan dulu ya. Jadi ketika Nabi lahir itu, ada budak Abu Lahab, namanya Suwaibah al-Aslamiyah itu, menyampaikan kepada Abu Lahab bahwa keponakannya sudah lahir. Saking senengnya langsung dibebaskan. Lalu Abu Lahab ini membuat pesta 7 hari 7 malam. Dibosi, orang makan dibosi sampai 7 hari 7 malam. Nah, tetapi sekarang justru menjadi penentang utama Mas Bari. Bagaimana perasaan Nabi itu? Masya Allah. Rasulullah tidak putus asa. Beberapa hari kemudian beliau mengundang lagi Mas Bari, menyuruh Sayyidina Ali untuk mengundang Bani Abdul Muthalib. Nah, kali ini tempatnya bukan di rumah Sayyidatina Khadijah, tapi di rumah
Abu Thalib di rumah pamannya yang paling tua, supaya rotok sungkan gitu kira-kira lah. Masya Allah. Nah, belum ada sumber yang bisa memastikan bahwa Abu Lahab ini hadir apa enggak yang kedua ini. Nah, setelah mereka makan dan minum sampai kenyang, Rasulullah langsung bangkit, khawatir didahului lagi nih. Langsung bangkit dan menyampaikan prinsip-prinsip dan pokok-pokok ajaran Islam. Lalu beliau mengatakan, wahai Bani Abdul Muthalib, aku diutus secara khusus kepada kalian, yaitu ayat yang sudah kita baca tadi. Aku diutus secara khusus kepada kalian dan kepada seluruh manusia. Telah kalian dengar penjelasanku mengenai ajaran yang aku bawa. Lalu siapakah di antara kalian yang ingin berbaiat untuk menjadi saudara, sahabat, dan ahli warisku? Masya Allah. Tak seorang pun yang berdiri, Mas Barid, untuk menyambut surah Nabi ini. Semuanya terdiam. Tiba-tiba Sayyidina Ali yang waktu itu masih berumur 13 tahunan, ini berdiri, bangkit, lalu mengatakan, aku wahai Rasulullah, aku yang akan menjadi pendampingmu. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana keberanian dan ketegasan Sayyidina Ali itu. Dia berbicara dengan lantang di depan ayahnya, di depan paman-pamannya, dan di depan saudara-saudaranya, baik saudara sendiri maupun saudara sepupu. Yang semuanya itu jauh lebih tua dibanding Sayyidina Ali. Lalu Nabi memegang pundak Sayyidina Ali. Duduklah wahai Ali. Suruh duduk, Mas Barid. Sekali lagi Nabi mengulang ajakannya. Siapakah di antara kalian yang ingin berbaiat untuk menjadi saudara, sahabat, dan ahli warisku? Tidak ada yang jawab lagi, Mas Faris. Masya Allah. Hanya Ali yang sekali lagi berdiri dan mengatakan perkataan yang sama. Aku wahai Rasulullah, aku yang akan menjadi pendampingmu, kata Sayyidina Ali. Untuk kedua kalinya Nabi menyuruh Ali untuk duduk, pegang pundaknya, lalu duduklah wahai Ali. Kemudian beliau mengucapkan lagi ajakan yang sama, pertanyaan yang sama. Dan kali ini pun tidak ada yang menjawab, tidak ada yang berdiri. Hingga kemudian Sayyidina Ali berdiri untuk yang ketiga kalinya. Lalu dengan pandangan tajam, Mas Barir, memandang satu persatu orang yang hadir itu. Kalau tadi nggak sampai memandang itu, tapi sekarang Sayyidina Ali ini sebelum berbicara, dia memandang paman-pamannya, bapaknya, saudara-saudaranya. Dipandang satu persatu dengan tatapan yang tajam. Seolah-olah dia ini menentang semua yang hadir. Kenapa kalian tidak ada yang menjawab seruan Rasulullah? Kira-kira begitu. Masya Allah. Dan sekali lagi dengan kata yang lebih lantang lagi, Sayyidina Ali mengatakan, aku wahai Rasulullah, aku yang akan menjadi pendampingmu. Masya Allah. Maka dengan penuh kebanggaan, Mas Barir, Nabi ini memegang pundak Ali, lalu mengatakan, inilah saudaraku, inilah pewarisku, inilah penggantiku. Dengar dan patuhilah dia. Masya Allah. Dan nanti kita ketahui bahwa Ali ini nanti menjadi satu-satunya pengganti Rasulullah atau khalifah Rasulullah dari keluarga Nabi. Jadi yang pertama kan Abu Bakar, beda suku. Ya. Yang kedua Sayyidina Umar, beda suku lagi. Yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, beda suku lagi. Baru yang terakhir Sayyidina Ali, sepupu Nabi, satu suku, yaitu dari Bani Abdul Muthalib. Masya Allah. Jadi kata Nabi, dengarkan dia dan taatilah dia. Ini mempertandakan bahwa suatu saat nanti Ali akan menjadi pemimpin. Nah, Mas Barir dan dulur-dulur Victor dimanapun Anda berada,
ketika orang-orang Quraisy mendengar bahwa Bani Abdul Muthalib ini disuruh mendengar dan mentaati Ali yang waktu itu masih kecil, mereka kemudian menghina dan mengejek Ali. Seperti apa, Ustaz? Ejekannya kira-kira anak baru kemarin sore disuruh taati, masih ingusan dan lain-lain itu. Kira-kira begitu. Apa nggak keblinger Muhammad itu? Masa orang yang sudah tua-tua disuruh taat kepada anak yang masih kecil itu, masih umbelen, kira-kira begitu. Masya Allah. Jadi mereka marah. Lalu ada seorang yang mendatangi Abu Thalib dan mengatakan, bagaimana mungkin ia memerintahkanmu, ia itu maksudnya Nabi, ia memerintahkanmu untuk mendengarkan dan mematuhi anakmu sendiri. Apa gak keblinger itu, kira-kira begitu. Yang didatangi adalah Abu Thalib. Masya Allah. Dan Abu Thalib tidak berkomentar apa-apa, Mas Barir. Ya mau komentar baik juga belum berani, mau komentar jelek juga tidak berani. Masya Allah. Maka sejak peristiwa itu Rasulullah SAW kemudian melakukan ibadah, yaitu sholat secara terang-terangan. Lalu beliau biasanya sholat di Ka'bah bersama dengan Sayyidina Ali dan Sayyidatina Khadijah. Sholat di Ka'bah ini, mulai di Ka'bah. Nah, kira-kira ngadepnya kemana, Mas Barir? Posisinya kira-kira berada di selatannya Ka'bah. Karena apa? Karena kiblat yang pertama itu di Baitul Maqdis. Sehingga selain menghadap Ka'bah juga menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Jadi sholatnya kira-kira berada di sebelah selatannya Ka'bah. Masya Allah. Nah, bagi orang-orang Quraisy, kalau tadi belum ada perlawanan sebenarnya karena masih standar-standar saja. Bagi orang-orang Quraisy, apa yang dilakukan Nabi ini merupakan perlawanan dan penentangan terhadap penyembahan berhala. Kan begitu? Inilah yang kemudian membangkitkan kemarahan mereka. Nah, mulai ini Mas Bari, mulai mereka marah. Dan tokoh yang paling marah, yang paling menentang adalah Amr bin Hisham namanya. Nah, kalau tidak saya sebutkan nama panggilannya mungkin Mas Bari belum kenal ini. Siapa? Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal itu Amr bin Hisham namanya. Disebut Abu Jahal itu karena nanti ada ceritanya. Suatu saat nanti sampai ke sana. Dia sering memperingatkan Nabi agar tidak melakukan sholat di Masjidil Haram. Sehingga pada suatu hari dia mendatangi Nabi lalu mengatakan, bukankah aku telah peringatkan kepadamu, bukankah aku telah melarangmu wahai Muhammad melakukan ibadah di sini. Itu kata-kata daripada Abu Jahal. Lalu bagaimana tanggapan Nabi atas pelarangan yang dilakukan oleh Abu Jahal akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.